teman-teman semua, perkenalkan nama saya Natalia Priscilia Kamalatu dengan NPM 121142012300150. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Ilmu Keperawatan, terkhususnya kelas C. Jadi di sini saya akan membahas tentang anatomi dan fisiologi sistem endokrin untuk memenuhi mata kuliah keperawatan dewasa, sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Selanjutnya, yuk teman-teman semua simak video berikut ini. Ya, jadi teman-teman, sebelum kita membahas anatomi dan fisiologi sistem endokrin, apa sih itu sistem endokrin? Jadi, sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang berfungsi untuk memproduksi dan melepaskan hormon ke dalam tubuh manusia. Hormon-hormon itu berperan dalam pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, dan keseimbangan internal tubuh atau homeostasis. Anatomi sistem endokrin. Sistem endokrin melibatkan beberapa kelenjar utama yang tersebar di berbagai bagian tubuh. Yang pertama, kelenjar hipotalamus. Sebagian besar fungsi sistem endokrin dikendalikan oleh kelenjar hipotalamus yang terletak di bagian bawah otak. Yang kedua, kelenjar pituitari atau hipofisis. Hipotalamus terhubung langsung dengan kelenjar pituitari yang ada di bawahnya. Kelenjar berukuran sebesar kacang polong. Ini terletak di bagian bawah otak dan belakang batang hidung. Kelenjar pituitari juga disebut kelenjar mast. Yang ketiga, kelenjar pineal. Kelenjar pineal terletak jauh di dalam otak manusia. Bagian ini menghasilkan hormon melatonin yang mengatur jam biologis atau ritme sirkadian dan jadwal tidur tubuh manusia. Yang keempat, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak pada bagian depan leher, tepatnya di bawah jakun. Tiroid terdiri dari dua bagian yang berbentuk mirip sayap kupu-kupu. Terdapat dua jenis hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Yang kelima, kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid merupakan kelenjar pada sistem endokrin yang berukuran sebesar kacang polong. Sebagian besar orang memiliki tempat kelenjar paratiroid. Dua kelenjar terletak tepat di belakang kedua sayap kelenjar tiroid. Yang keenam, kelenjar pankreas. Sebagai penghasil enzim pencernaan, pankreas juga menjadi bagian dari sistem endokrin. Kelenjar ini berukuran sekitar 15 cm serta terletak di samping lambung dan usus kecil. Pankreas menghasilkan dua jenis hormon berikut untuk mengatur kadar gula darah. Yang ketujuh, kelenjar adrenal. Tubuh manusia memiliki dua buah kelenjar adrenal yang terletak di atas setiap ginjal. Kelenjar ini terdiri dari dua bagian, yakni kulit atau korteks dan bagian dalam atau medular. Yang kedelapan, testis. Testis merupakan gonad atau kelenjar kelamin pada sistem endokrin pria. Kelenjar ini berada di dalam kantong buah zakar atau skrotum yang terletak di belakang penis. Kelenjar testis menghasilkan testosteron. Hormon ini mendukung perkembangan karakteristik pria selama pubertas. Yang kesembilan, ovarium. Indung telur atau ovarium berfungsi memproduksi dan melepaskan sel telur. Selain itu, organ ini juga menghasilkan hormon reproduksi wanita, yakni estrogen dan progesteron. Yang berikut, fisiologi sistem endokrin. Yang pertama, mekanisme kerja hormon. Hormon bekerja dengan cara berikatan dengan reseptor spesifik pada sel target. Yang kedua, umpan balik hormon, umpan balik negatif dan umpan balik positif. Yang ketiga, peran hormon dalam proses fisiologis. Ada metabolisme, pertumbuhan dan perkembangan, reproduksi, respon terhadap stres, dan pengaturan gula darah. Yang berikut, yang terakhir, gangguan pada sistem endokrin ada hipotiroidisme, diabetes mellitus, sindrom Cushing, dan Christie atau akromegali. Sekian dan terima kasih.